Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena bagi 25 orang subscriber yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa kitab Padepokan Sengkelat yang berisi berbagai macam ilmu spiritual dan supranatural. Baik teman-teman semua, malam ini Kamis 5 Januari 2023 kita ada klien ya nomor 5438, klien nomor 5438. Beliau memberikan tugas kepada Mbah Wira untuk melakukan wawancara khodam. Ketika vesselnya Mbah Wira lihat, Mbah Wira mendapatkan koneksi kepada khodam yang menghuni ya benda ini, sesosok wanita. Ketika Mbah Wira panggil, beliau memakai penampilan serba coklat atau dominan coklat gelap. Nah ini ketika Mbah Wira panggil, ketika Mbah Wira hadirkan malam ini ya, Kamis 5 Januari 2023 jam 18 malam, beliau menyatakan bahwa beliau sedang mempengaruhi beberapa orang. Ya, beliau sedang ditugaskan untuk mempengaruhi beberapa orang. Nanti betul atau salah silakan klien nomor 5438 yang konfirmasi kepada Mbah Wira. Betul Mbah, memang sedang saya tugaskan untuk atau dalam rangka A, B, C, D, E, atau salah Mbah, kodamnya nganggur kok, lagi di rumah, baik-baik aja, diem aja. Misalnya, silakan Anda yang klarifikasi. Jadi, menurut penuturan beliau sedang melaksanakan tugas pada malam ini. Nah, karena memang tugas yang diberikan itu lumayan berat, maka beliau berfokus dengan meninggalkan vessel. Jadi vessel ini seolah-olah seperti kosong ya, karena memang khodamnya sedang pergi. Tapi ketika energi yang terdapat di dalam vessel ini dipegang, diikat, ditangkap, kemudian ditarik khodamnya untuk hadir, maka khodam akan kembali. Sebetulnya begitu. Tapi keberadaan khodam sedang tidak ada di rumah. Nah, ibaratnya misal ini orang itu sedang tidak di rumah karena sedang bekerja di luar lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi beliau sedang melaksanakan tugas. Nah, untuk mempengaruhi seseorang ini, beliau menyatakan bahwa tolong jangan ditanya apakah hasilnya akan berhasil sesuai afirmasi, apakah gagal. Kenapa? Karena itu adalah rahasia masa depan. Ya, klien nomor 5438, tolong jangan ditanya bagaimana hasilnya. Karena hasil itu rahasia masa depan yang dia pun juga tidak tahu bagaimana hasilnya. Dia hanya bertugas berusaha semaksimal mungkin untuk mempengaruhi beberapa orang ini agar apa yang Anda inginkan itu di-ACC, diwujudkan, dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan, diterima oleh beberapa orang yang sedang dipengaruhi ini tadi. Ya ingat ya, Kodam hanya berusaha membantu semaksimal mungkin dan dia tidak tahu bagaimana hasilnya. Rahasia masa depan itu memang tidak boleh diungkapkan. Karena apabila diungkapkan dia hasilnya akan berubah. Contoh, saya sedang melamar pekerjaan di sebuah pabrik Nestle misalnya. Saya tahu rahasia masa depan bahwa saya akan keterima di Nestle itu. Maka apa yang akan terjadi? Mentalitas orang kebanyakan akan aku santai aja lah, agak santai lah, agak longgar lah. Toh juga aku keterima, ini bocoran masa depan. Akibatnya karena dia bersantai-santai, penampilannya tidak maksimal. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak diterima. Hasilnya masa depan itu akan berubah. Namun apabila dia tahu bahwa aku nggak keterima di sini di Nestle, padahal aku pingin banget kerja di Nestle, apa yang terjadi? Aku tak belajar giat, aku tak latihan soal, aku tak belajar bagaimana wawancara yang baik, bagaimana menjawab pertanyaan wawancara yang baik, bagaimana mengerjakan psikotes yang baik, TPA-nya aku giatkan, bahasa Inggrisnya aku giatkan, hasil tes IQ-nya aku baikkan, sehingga ketika nanti walaupun terawangan masa depan itu nggak keterima, setidaknya udah berjuang mati-matian. Nah karena dia sudah berjuang mati-matian, hasilnya berubah gitu loh. Dan itulah masa depan memang seperti itu. Ketika jodoh pun kita tahu bahwa jodoh kita si X gitu ya. Ya udah kita santai aja, toh kalau jodoh nggak akan kemana. Ya bener, kalau Anda nggak kemana-mana ya jodoh bener-bener nggak akan kemana gitu loh. Ya nggak akan kemana-mana jodoh Anda gitu loh. Akhirnya si A tadi ya dimiliki oleh orang lain yang mau memperjuangkan dia. Itulah kenapa
masa depan itu tidak bisa dibocorkan. Betul-betul masa depan itu adalah rahasia Tuhan. Bahkan manusia, kodam dan sebagainya, ya tidak berkuasa untuk mengetahui itu. Kalau orang itu tahu, wah aku akan mati tanggal 10 Januari 2023. Dia akan nggak ngapa-ngapain, ya nikmati hidupnya, dia senang-senang dan sebagainya. Ketika tanggal 10 ya mati beneran kan gitu. Tapi kalau dia, waduh aku tanggal 10, wah gitu ya, masih tetap hidup, masih semangat juangnya tinggi lah. Jadi artinya adalah apapun rahasia masa depan, itu ketika dibocorkan itu berpotensi atau berpeluang akan merubah hasil pada masa depan itu. Itulah kenapa si Kodam berpesan bahwa tolong jangan tanyakan bagaimana hasilnya. Karena Kodam pun tidak berkuasa untuk mengatur itu. Gitu. Jadi beliau hanya bekerja mengusahakan semaksimal mungkin ya agar apa yang menjadi hajat Anda terkabul. Oke. Ada pertanyaan. Saya pengen tahu Mbah, kira-kira gimana caranya bisa mengakses tuahnya lebih dan lebih lagi. Yang pertama, tuah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu tuah yang melalui energi. Tuah yang melalui energi diakses dengan cara apa? Bendanya dibawa. Ketika benda yang mengandung energi itu dibawa, secara otomatis energi itu akan mengalir secara konduksi kepada si pembawa. Sehingga apa yang menjadi hajat si pembawa itu akan dibantu melalui olah energi. Contoh, aku pengen pengasihan. Jadi ketika aku wawancara, interview kerja, si penginterview senang denganku. Sehingga aku memiliki peluang diterima lebih besar. Bendanya dikantongin. Maka si benda tadi karena ada niat ingin menggunakan tuah pengasihan, maka aura Anda akan dirombak menjadi aura pengasihan yang baik. Kayak gitu. Ini contohnya. Jadi kalau dengan basis energi itu cukup dibawa bendanya. Biasanya kalau Anda membantunya dengan niat seperti aku ingin menggunakan energi yang ada pada azimat ini untuk pengasihan, nah itu akan lebih baik. Aku berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk proteksi, untuk kerejekian misalnya. Nah itu juga lebih baik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuah-tuah berbasis energi ataupun afirmasi jangan sering berganti-ganti. Contoh pagi asian, siang kerejekian, sore proteksi, malam birahi misalnya. Nah itu sulit banget untuk mewujudkan. Nggak beda jauh dengan manusia. Manusia itu kalau tugasnya berganti-ganti berat juga melaksanakan. Jadi konsisten lah. Kalau pagi pengasihan, siang pengasihan, malam pengasihan. Oke, gitu terus selama seminggu sehingga pengasihan Anda baik. Kalau Anda mau berganti kerejekian misalnya, ya udah pagi kerejekian, siang kerejekian, malam kerejekian, gitu terus selama seminggu. Kayak gitu caranya menggunakan. Jadi biar fokus satu persatu masalah itu diselesaikan. Sama seperti kalau Anda dihadapkan pada banyak tugas sekaligus, pasti bingung juga. Mana yang harus aku kerjakan dahulu? Tapi ketika tugas itu fokus satu persatu, maka akan mudah menyelesaikannya. Itu yang pertama, tuah berbasis energi. Yang kedua adalah tuah berbasis afirmasi. Kalau tuah berbasis afirmasi, cara memaksimalkannya gimana? Pertama, pegang bendanya. Kedua, panggil kodamnya. Wahai kodamku yang bernama si X, si Y, si Z, hadirlah, datanglah, penuhi panggilanku. Setelah itu, sampaikan masalahnya. Aku sedang interview kerja. Yang menginterview namanya si A, si B, si C. Sampaikan perintahnya. Aku perintahkan padamu mempengaruhi si A, si B, dan si C agar senang padaku, condong padaku, sinung padaku, sehingga apa yang aku harapkan lolos keterima kerja melalui perantara si A, si B, si C tadi. Gitu. Ya, misalnya aku punya dagangan nih, daganganku komputer. Pembeliku biasanya mahasiswa. Ya, aku perintahkan padamu untuk mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang ada di UGM untuk membeli daganganku agar mereka yang butuh komputer mau tertarik melihat iklan yang aku pasang dan tertarik menghubungiku membeli barang daganganku kayak gitu. Jadi ada iklan yang dipasang, ada sosial media yang disiarkan bahwa Anda jualan laptop, itu ikhtiar nyatanya. Kalau wawancara kerja ikhtiar nyatanya apa? Belajar. Sehingga ketika interview ngomongnya enak, komunikasinya ramah, wawasannya luas, ketika ditanya enggak maaf enggak tahu dan sebagainya, itu usaha nyatanya kurang. Akibatnya apa? Mau pakai azimat satu karung pun kalau usaha nyatanya kurang, interview cuman enggak bisa jawab, ya enggak keterima juga.
Sama seperti orang jualan komputer mau pakai azimat kerejekian 1 karung, tapi dia nggak pasang iklan, dia nggak pasang sosial media, dia nggak melayani klien dengan ramah, ya sama juga. Nggak akan ada pembeli kayak gitu loh. Mbak kok bilang nggak akan ada pembeli? Emang Mbak Wira tahu kan rezeki itu asalnya dari Tuhan? Betul, rezeki itu asalnya dari Tuhan. Kodam itu kan alat. Kalau orang Jawa bilang genter. Ya, ada buah mangga di pohon. Anda tangannya nggak nyampe mau metik mangga itu. Caranya gimana? Pakai alat. Alatnya namanya galah atau genter kalau orang Jawa bilang. Dipakai genternya itu, dipakai galahnya itu untuk nyundul si buah biar buahnya jatuh. Anda dapat rezeki. Nah, nyundulnya itu ada 2 macam, ikhtiar batiniah melalui kodam, ikhtiar lahiriah melalui pasang sosmed, pasang iklan. Kalau si mangga tadi cuman Anda lihat, Anda batin, gitu kan, tapi nggak ada sundul pakai si galah, ya nggak akan jatuh buahnya. Bisa Mbah, kalau mangganya udah tua jatuh sendiri, ya oke. Itu adalah rezeki makan, rezeki dasar. Rezeki itu ada macam-macam. Ada rezeki yang pasti mutlak dikasihkan, contohnya makan, minum, bernapas, ya. Itu rezeki yang pasti datang, pasti hadir, pasti mutlak, itu udah ada pada diri Anda. Lalu rezeki yang dijemput. Nah, kalau dagangan laku melimpah, uangnya banyak, pengen berhasil, karirnya sukses, nah itu rezeki yang dijemput. Kalau dijemput berarti butuh usaha. Itu rezeki yang diusahakan, diupayakan. Itulah kenapa ayatnya berbunyi dan bertebaranlah di muka bumi untuk. Nah, bertebaranlah di muka bumi, ya, dan bertebaranlah di muka bumi untuk menjemput rezeki Tuhan. Bukan dan tidurlah di kamar, nanti rezeki akan menghampirimu, bukan kayak gitu ayatnya. Nah ini Mbak Wira ajak berlogika sederhana bahwa apa usaha nyata itu butuh. Beberapa hari yang lalu ada orang yang mengeluh ke Mbak Wira, Mbak saya pengen fokus di jodoh Mbah, karena saya udah tua tapi saya belum punya jodoh. Oke, kalau Anda pengen jodoh, jemputlah jodoh itu. Dengan cara apa? Oke, pertama penampilan yang baik. Ya, penampilan yang baik, pakaian yang rapi, yang bersih, yang wangi, yang harum. Rambut gayanya yang normal, jangan yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua, belajarlah komunikasi yang baik, yang indah. Kata-kata itu yang memikat perasaan, bukan hanya sekedar ngomong menyakiti hati orang lain. Nah, itu wanita juga akan menjauh. Lalu yang ketiga, gunakanlah wawasanmu, ilmumu, senjatamu. Senjata itu ilmu pengetahuan ya, bukan kok senjata berarti kamu bawa parang kemana-mana, bukan. Makanya senjatamu, wawasanmu, ilmumu. Untuk apa? Untuk meraih dunia sebanyak-banyak, seperti karirnya bagus, rezekinya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Supaya apa? Supaya wanita tadi mau datang. Gitu. Yang terakhir baru ikhtiar doa. Ya, setelah ikhtiar baru doa. Doanya yang kenceng pada Tuhan. Karena jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi kalau nggak ada upayakan, ya jodoh ini juga nggak akan turun gitu loh. Tahu ya burung cendrawasih ya? Burung cendrawasih itu menjemput jodoh dengan apa? Berpenampilan yang baik, yang indah. Bulunya ditampilkan yang indah. Buntutnya itu dimekarkan yang indah. Lalu dia menari sedemikian rupa. Supaya apa? Wanita itu terpikat. Itu burung, hewan. Masih melakukan usaha sedemikian rupa agar apa? Memikat pasangan. Nah, kita manusia, makhluk yang katanya paling sempurna. Kalau makhluk yang katanya paling sempurna ini kemudian hanya pakai azimat pengasihan 1 karung, tapi penampilan nggak diperbaiki, cara ngomong nggak diperbaiki, wawasan nggak ditambah, nggak di-upgrade, cara komunikasi juga parah, ya gimana wanita mau terpikat gitu. Kalah kita sama burung cendrawasih. Ini contoh kawan-kawan, bahwa ya itulah fenomena, itulah hidup di dunia nyata. Semua butuh usaha, manjada wajada. Jadi hasil itu sebanding dengan usahanya. Bukan hasil sebanding dengan angan-angannya loh ya. Hasil itu sebanding dengan usahanya. Di angan-angan doang, pingin Mbah aku pingin jodoh, Mbah aku pingin jodoh, pingin, tapi nggak ada usaha, ya sama aja bohong. Oke, kita kembali. Nah, jadi pengen tahu Mbah kira-kira gimana caranya biar bisa akses Tuhannya lebih lagi. Pertama, akses yang secara energi seperti itu, akses secara afirmasi seperti itu tadi. Lalu yang kedua, teman-teman, bahwa kodam itu perlu dieksplor. Dieksplor itu kita coba dengan beragam tugas. Ini ibaratnya sepeda motor. Kita coba. Ini sepeda motor kalau aku pakai bawa orang 2 kuat nggak ya? Kalau kuat, kalau aku pakai bawa orang 3 kuat nggak ya? Masih kuat lagi. Oke, aku bawa orang 3, di depan aku kasih karung, kuat nggak ya?
Masih kuat lagi, oke, di depan udah ada 1 karung, aku bonceng 3 orang, di belakang aku kasih rombong. Kuat nggak ya? Gitu. Itu namanya eksplorasi, mencoba. Ya, mencoba. Kayak Anda punya HP, punya handphone. Oke, handphone ini kalau aku install kayak gini kuat nggak ya? Kalau aku pakai WA-an dengan bisnis seperti ini kuat nggak ya? Kalau WA-nya aku pakai aplikasi yang kayak gini bisa nggak ya? Gitu. Itu explore namanya. Jadi kita itu harus mengeksplor kodam yang kita miliki. Kenapa? Karena sebagaimana kita punya teman, kalau kita nggak mengeksplornya, kita nggak akan tahu sejauh mana dia bisa berkembang. Sulit kalau kita bicara dengan orang yang bukan seorang bos. Kalau seorang bos, mudah Mbak Wira ngomongnya. Anda ibarat punya karyawan, eksplorasilah karyawan itu dengan beragam tugas supaya Anda tahu karyawan itu kemampuannya di bidang apa aja. Akunting, oke, bagus. Perencanaan, oke, bagus. Manajemen event, oke, bagus. Penjualan, oke, bagus. Penagihan, bisa nggak? Penagihan juga, oke, bagus. Marketing, penjualan, communication skill, human relationship, gimana? Bagus nggak? Oke, bagus. Nah, gitu. Itu adalah hal-hal yang harus dieksplor. Lalu kalau udah bagus, oke, suruh lembur dia, mau nggak? Oh, ternyata kalau disuruh lembur sakit. Oh, berarti fisiknya lemah, otaknya pintar tapi fisiknya lemah. Nah, gimana kita bisa tahu hal semacam itu? Dengan eksplorasi. Kalau sudah kita eksplor, kita tahu. Kodam pun sama, harus dieksplorasi. Gitu ya. Jadi pertama maksimalkan tuah, yang kedua adalah eksplorasi. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana cara bisa mengakses tuahnya biar lebih lagi? Rutinlah menjalin komunikasi meskipun masih satu arah. Kenapa? Karena dengan cara melakukan komunikasi, kodam akan paham apa yang Anda inginkan. Walaupun satu arah, contohnya kodam, aku tuh pengen kayak gini loh. Bu ya, aku tolong dibantu gitu loh. Aku perintahkan kamu supaya kamu menjalankan kayak gini. Udah gitu aja. Kapan hari ada yang bertanya ya, ada yang Mbak Wira tanya ke dia, gimana Mas? Penggunaan kodam sudah dipakai untuk apa aja? Dia bilang, belum saya ekspor Mbak, karena saya juga masih belum bisa komunikasi sama kodam loh. Wong tinggal ngomong aja loh, kok nggak bisa, itu susahnya di mana gitu loh. Kok bendanya dipegang, kodamnya dipanggil, kodamku hadirlah, datanglah ke sini penuhi panggilanku. Ngobrol loh, ngomong loh. Aku punya masalah loh. Masalahku itu aku ditinggal sama cewekku. Aku perintahkan kamu supaya cewekku ini terngiang-ngiang denganku, balik sama aku. Udah gitu doang loh, susahnya apa gitu loh. Anda jualan dagang kerejekian, oke. Kodam, aku punya jualan loh. Jualanku kue putu ayu. Jualanku kue bikang, kue pukis. Aku perintahkan kamu supaya orang-orang yang lapar di pagi hari itu datang tertarik karena mencium aroma makanan yang aku masak ini. Loh, cuman kayak gitu loh, susahnya di mana gitu loh. Dan itu dia belum mengekspor dengan alasan apa? Aku masih belum bisa komunikasi. Mbak, lo ngomong gitu kok sulitnya itu di mana gitu loh. Nah ini, ya ngomong gitu doang, sulitnya di mana, susahnya di mana. Mbak, aku bingung kalau mau ngomong. Ya udah, anggapin kodam itu temenmu gitu kan ya. Terus kalau kamu ngomong sama temen gimana? Masa kamu nggak punya teman manusia? Nah ini, gitu loh ya. Jadi ngobrol tuh yang santai aja, yang enak aja. Seperti Mbak Wira rekaman seperti ini. Mbak Wira anggap ya Anda ada di depan Mbak Wira, sehingga ketika Mbak Wira ngomong tuh enak ya, kayak ngomong sama manusia. Padahal ini ngomongnya sama mic gitu loh ya. Nah ini, paham ya? Jadi begitulah cara eksplorasi kodam. Sering-sering ajalah komunikasi. Mbak, saya nggak bisa dengerin jawabannya kodam, nggak usah didengerin, yang penting kamu ngomong, kamu perintah. Sama seperti Hitler gitu loh. Hitler tuh kalau komunikasi sama anak buahnya, apa perlu anak buahnya jawab? Nggak perlu. Yang penting dia melakukan perintah, mengeluarkan perintah, anak buahnya jalan, selesai. Kan itu aja yang kita butuhkan. Terus kenapa pusing-pusing mempersulit diri dengan hal yang nggak berguna? Seperti aku belum bisa Mbah mendengarkan jawaban kodam sehingga aku harus belajar. Kemarin ada juga yang lucu, Mbah, aku pingin menggali sejarah dari kodam, ngapain gitu loh. Kita itu salamnya salam cerdas bersupranatural. Jadi cerdaslah dalam menggunakan azimat berkodam. Kalau ada yang gampang, kenapa dibuat susah? Understand ya? Lalu yang keempat, cara menjalin kedekatan dengan kodam yaitu apa? Seringlah memberikan hadiah ya. Kalau hadiah Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang ya, ada di Shopee dan Tokopedia. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua, apakah kodam juga suka saya perlakukan seperti teman baik? Jawabannya suka. Apa yang Mbak Wira jelaskan di depan adalah ilustrasi edukasi untuk seluruh pendengar Mbak Wira, bukan hanya untuk klien 5438 semata. Jadi kalau Anda sudah memperlakukan kodam Anda dengan baik seperti teman, ya itu malah yang paling sip.
yang paling pas. Beliau suka, beliau mengatakan, dan oleh karena itu beliau rajin mengerjakan apa yang Anda perintahkan. Gitu ya. Jawabannya, kodamnya suka Anda perlakukan seperti teman baik. Lalu, apakah ada pesan-pesan khusus Mbah bagi saya dari kodam? Ada. Pesannya yaitu, kodam bukanlah penentu hasil, melainkan kodam adalah bagian dari usaha. Oleh karena itu, jangan menggantungkan hasil pada kodam, tapi gantungkanlah hasil itu pada Tuhan, sang penentu hasil yang berkuasa menentukan hasil. Anda kodam itu adalah bagian dari usaha, bukan bagian dari doa. Ya, jangan lupa tetap berdoa, minta pada Tuhan, ya, minta pada yang kuasa agar Anda diberikan apa yang terbaik. Lalu apabila belum berhasil sebagaimana yang Anda harapkan, Anda harus punya keyakinan, harus berbaik sangka kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam bentuk yang berbeda. Ya, contoh, ada anak kecil umur 7 tahun minta motor. Ya, aku minta motor ya. Aku pingin banget ya motor Ducati ya. Aku pingin banget ya motor Ducati ya. Ya tolong ya, aku minta motor ya. Usaha nyatanya oke, ayahnya dibantu belajar yang baik, ranking 1. Ya aku pingin motor Ducati ya. Tapi ayahnya lihat ini anak masih 7 tahun. Pengen motor Ducati, kalau dikasih bahaya. Berbahaya bagi dirinya sendiri dan berbahaya bagi orang lain. Oleh karena itu ini loh nak, umurmu 7 tahun jangan Ducati ya nak. Ya, ayah belikan sepeda aja roda 3 ya. Ini baik untuk kamu, aman untuk kamu, dan juga sama-sama bisa mengantarkanmu dari A ke B. Nah, itu berbaik sangka seperti itu berat. Itulah kenapa ibadah yang paling tinggi levelnya itu adalah ikhlas menerima kodok dan kodanya. Ikhlas menerima ketetapannya. Ikhlas menerima apapun yang diberikannya. Ikhlas itu bukan dari pasrah. Ikhlas itu kita berjuang semaksimal mungkin, ya, berusaha sekeras mungkin, tapi kalau hasilnya belum sebagaimana yang kita inginkan, ya sudah. Ikhlas terhadap itu ibadah yang paling sulit, ibadah yang paling tinggi levelnya. Gitu. Oke, teman-teman semua, itu tadi 3 pertanyaan dari klien nomor 5438, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, silakan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam, salam cerdas bersupranatural.